Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan, saya Cinggana Reza dengan NIM 1042415 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 akan memenuhi tugas praktikum berpidato dengan judul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Awalan hayya bina naskurullahi azza wa jalla alladzi qata'ana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadha makani syarifil wujuni surur. Saniyan ta'ala nusolli wa sallimu ala habibina wa safina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kedua kalinya salawat beriringan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan membawakan pidato yang berjudul bersyukur. Teman-teman semua, marilah kita selalu bersyukur atas apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak sekali pemberian yang Allah berikan kepada kita yang mungkin belum kita syukuri, belum kita ketahui, seperti syukurnya kita menikmati makanan, hidangan, terus bersyukur kita masih diberikan kesehatan, berjalan, bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang di luar sana, banyak sekali orang-orang yang sekarang sedang sakit, susah sekali untuk merasakan jalan, makan, dan selebihnya itu. Kita selalu bersyukur karena kita masih diberikan izin pada Allah untuk bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, takfuruni wala li washkuru adakurukum fadakuruni. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadamu, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan bagaimana cara kita untuk bersyukur? Yang pertama itu dengan niat, meyakini dengan sungguh-sungguh dalam hati bahwa semua nikmat yang diberikan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu dengan lisan. Setelah kita meyakini dalam hati kita, sebaiknya selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga itu dengan menjaga dan mengamalkannya. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semuanya hanya titipan saja, dan kelak pasti kita akan meninggal ataupun mati, kembali kepada Allah, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa kesehatan, untuk apa kaki kita berjalan, untuk apa mulut kita digunakan di dunia, buat apa mata kita dilakukan ke dunia, apakah melakukan kemaksiatan atau kan melakukan
kebaikan. Terus dipertanggungjawabkan tangan kita digunakan di dunia untuk apa, telinga di dunia untuk apa, semua akan dipertanggungjawabkan. Dan itu semuanya bukan kita yang menjawab, tetapi anggota, maksudnya bukan mulut yang berbicara, tapi anggota tubuh kita yang akan berbicara. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Dalam hal apapun kita harus bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan ke kita. Selanjutnya, arti syukur itu adalah berterima kasih dan memuji pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas karunia atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana sih cara mengungkapkan rasa syukur kita terhadap yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama itu ada mengakui nikmat dalam batin. Itu artinya kita meyakini bahwa apa saja yang Allah berikan kepada kita, yang telah kita rasakan, baik itu yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah pemberian dari Allah. Terus adapun yang selanjutnya adalah berbicaraan secara lahir atau batin, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Dan yang terakhir adalah cara bersyukur adalah menjadi nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaiknya. Jadi kita yang beriman, kita yang beragama, jadi kita harus bersyukur apa saja yang Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang kufur. Kita harus bersyukur, tidak boleh kayak seperti iri terhadap apa yang orang punya, karena kita sudah punya batas ataupun udah ada tahap-tahap masing-masing yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan ketahuilah, kita hitung nikmat Allah, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya. Kalau dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita itu gak bisa dihitung secara logika, ataupun tidak bisa dihitung sesuai pikiran kita, karena begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Intinya adalah kita harus mensyukuri apa saja yang Allah berikan kepada kita, maupun itu nikmat hidup, terus nikmat berjalan, nikmat hidangan atau makanan. Kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh ataupun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita tidak boleh iri terhadap nikmat yang orang punya. Kita harus menikmati dan mensyukuri apa aja yang kita
dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pidato dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.